yang lagi tren tuh sekarang kan Barbie kayak gitu atau kadang kalau misalkan untuk buku yang fiksi atau buku yang dongeng atau cerita itu memang dari imajinasi si penulisnya ya atau kemudian si writernya itu nulis mau konsepnya seperti apa, kemudian apa yang mau disampaikan tadi sebutkan kan ada pesan moralnya segala macam, nah itu dikemas sama dia. Tapi perbedaannya adalah kalau misalkan di buku anak sama buku lainnya ya, artinya yang memang tidak memakai gambar itu di situ ada dibagi dua tuh. Salam teman baca, bersama Raisa, About Us kini hadir dalam Behind the Book. Untuk meningkatkan minat baca pada anak, tentu produk bukunya harus menarik, tapi juga harus edukatif ya teman baca. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah gimana sih caranya kita bisa meramu buku anak yang mencakup dua hal tersebut? Kini kita sudah bersama dengan Mas Noviandi Riawan atau biasanya dipanggil Mas Opi dari Cikal Aksara. Kita akan bahas sangat detail hari ini tentang buku anak. Hai Mas Opi. Halo Mbak Raisa, apa kabar? Sehat? Baik, sehat. Mas Opi gimana kabarnya? Alhamdulillah. Hari-hari menyehatkan dan menyenangkan. Hari-hari menyehatkan dan menyenangkan ya. Olahraga terus loh. Olahraga terus. Apakah ini juga berhubungan sama sehari-hari berhubungan dengan anak-anak? Bareng sama anak sih, tapi ya nggak sering, makanya weekend aja sih. Kebetulan saya keluar keluarga, anak satu, ya sambil kalau ada weekend olahraga juga sama anak, dan saya udah semakin usia juga, jadi jaga kesehatan gitu. Ya itu yang utama ya Mas ya. Oke, Mas Opi, hari ini khusus banget nih kita sama teman baca mau ngebahas tentang buku anak ya. Oke, Mas Opi nih kalau di dunia perbukuan anak itu udah berapa lama sih Mas? Aku mostly kalau di dunia perbukuan secara umum itu udah lama sih, 15 tahun. 15 tahun? Wow. Dari 2008 lebih tepatnya. Tapi kemudian karena memang kuliahku awalnya bukan anak atau sastra atau apapun ya, karena memang ada di pertanian sebetulnya. Kemudian saya udah punya anak waktu itu, kemudian ada lowongan, artinya ada kesempatan gitu, saya mengambil di buku anak gitu, dari penerbitan kayak gitu. Jadi itu kalau di buku anak sendiri itu hampir mungkin 10-9 tahun lah. Lumayan juga ya. Oke, lumayan juga ya. Anak saya itu masih usia dulu jadi marketnya itu sesuai dengan anak saya waktu itu. Jadi mungkin sekitar usia 3 tahun waktu itu anak saya. Jadi kebetulan saya juga punya acara gitu, punya ide gitu ya, kita share aja di buku anak itu. Jadinya matching tuh waktu itu kayak gitu. Tapi sekarang bertambahnya usia kan udah nggak matching lagi, saya harus mencari-cari lagi nih mana sambil searching-searching gitu. Ya. Wow, teman baca 10 tahun di dunia anak berarti ya. 15 tahun di dunia editorial, 10 tahun di dunia anak. Kalau ditanya nih ya Mas, kenapa bisa selama itu? Apa sih emang yang menarik dari dunia editing buku anak? Seneng aja sih. Jadi karena beda ya, kalau di penerbitan mungkin mostly rata-rata hanya tulisan. Atau kita bermain di Word. Ini di buku anak, kita itu banyak variabelnya. Selain Microsoft Word kita mainin, kemudian ada juga Illustrator, Photoshop, segala macam untuk desain-desain. Dan kebetulan aku suka gitu. Jadi artinya selama kuliah juga aku punya kegiatan side job selama kuliah nih, karena di Bandung kuliahnya. Zaman dulu tuh zaman distro. Ya? Zaman distro. Anak Bandung gitu ya. Zaman distro tuh. Nah, jualan. Nah, itu tentang desain tuh. Dan saya belajar dari situ. Tertarik lah, walaupun jurusannya nggak tentang desain juga. Nah, kemudian di buku anak ini ada bagian dari buku anak yang kita fokus juga ke desain kayak gitu. Karena ilustrasi ya, terkait sama gambar, terkait sama ilustrasi, menggambar gitu prosesnya gitu. Walaupun saya sendiri bukan jago gambar juga sih sebenarnya kayak gitu. Gitu Raisa. Karena emang buku anak identik dengan warna-warni gitu ya. Warna, gambar, kemudian komposisi gitu. Karena kan anak melihat dari visual. Dari visual menarik sebuahnya buku anak itu dari visualnya. Ceritanya mungkin bisa nomor 2 kayak gitu. Oke, kalau ini buku anak kan memang agak beda ya dengan buku-buku dewasa gitu iya, ya. secara tampilannya. Secara tampilan beda, terus juga secara isi pun pasti beda ya Mas ya. Iya. Nah kalau buku anak nih sebenarnya proses
bikinnya itu alurnya kayak gimana sih kalau buku anak? Biasanya kan kalau buku dewasa, fiksi, non-fiksi gitu ada penulisnya, approach penulis, nulis, ada editor. Kalau anak tuh gimana? Jadi kalau buku anak sendiri itu kita mulainya dari brainstorming dulu ya di editor, di redaksi, kemudian kebetulan buku anak jadi banyak sebenarnya penulis-penulis buku anak gitu ya. Dari sisi di umum gitu, atau mereka mengirimkan naskah, atau kemudian ada juga komunitasnya kayak dulu komunitas penulis buku anak kayak gitu. Nah dari situ kita satuin tuh idenya, kita ngobrol konsepnya seperti apa yang ingin disampaikan, apa yang isi pesan moral dari bukunya, apa juga bagaimana tampilannya, kemudian kita ramu, kita sama lah seperti buku fiksi atau pada umumnya ya, kita membuat sebuah draft kayak gitu. Tapi perbedaannya adalah kalau misalkan di buku anak sama buku lainnya ya, artinya yang memang tidak memakai gambar, itu di situ ada dibagi dua tuh. Artinya kalau misalkan nanti di suatu draftnya itu ada teks naskahnya ya, kemudian ada lagi ilustrasinya atau deskripsi gambarnya kayak gitu. Karena porsinya buku anak adalah hampir 50%, 50% itu naskah dengan gambar kayak gitu. Jadi memang kita juga harus kolaborasi dengan penulis, kemudian kolaborasi juga dengan ilustrator atau desainer kayak gitu. Jadi memang ada tiga bahkan berarti ya, dengan penulis, kemudian dengan kita redaksi, kemudian ada lagi dengan pihak luar atau bisa juga internal, itu desainer atau gambarnya kayak gitu, desain grafis seperti itu. Jadi memang setelah itu kemudian baru naskah selesai, naskah dari penulis selesai atau dari bisa dari internal juga, dari hasil dari redaksi, kemudian kita buat sama desain grafisnya seperti apa. Nah itu sambil berjalannya waktu memang ada tektokan tuh biasanya, karena ini nggak masuk, ya nanti kita bisa bahas lebih detail ya terkait sama penulisan atau proses secara detailnya. Yang pasti sih seperti itu, jadi memang melibatkan banyak pihak kayak gitu. Oke. Nah, buku anak tuh sebenarnya penulisnya itu kan tadi berhubungan ya antara tim editor sama tim penulis. Itu juga harus brainstorming lah. Nah, kalau misalnya jadi penulis buku anak itu sebenarnya harus ada kualifikasi tertentu nggak sih? Misalnya dia harus punya degree formal kah di bidang pendidikan anak atau gimana? Sebenarnya enggak sih. Jadi itu berdasarkan pengalaman aja, atau bahkan begini. Bahkan banyak penulis buku anak itu yang memang misalkan dia orang tua, dia punya anak, ya sama kayak saya waktu awal pertama kali di penerbitan buku anak kayak gitu, dia orang tua, kemudian dia punya anak, kemudian dia pengen mengajari nih, ngajarin apa kira-kira pesan moralnya apa ya, katakanlah sopan santun misalkan, berkata maaf kayak gitu misalkan. Nah kita idenya kan mulai dari situ si penulisnya itu. Jadi si penulisnya itu kadang-kadang bukan juga harus resmi formal banget gitu ya, bahkan ibu rumah tangga kayak gitu atau bapak rumah tangga juga bisa kayak gitu. Jadi memang sangat random sekali buku anak itu, artinya memang penulisnya bisa dari kalangan mana saja kayak gitu, di luar dari memang yang formalnya. Ada juga sih yang formal, misalkan sastra, mahasiswa sastra atau sarjana sastra kayak gitu juga bisa kayak gitu, atau psikologi anak biasanya kayak gitu juga bisa. Kita juga suka minta bantuan juga untuk mereka kan lebih paham ya secara secara psikologinya, perkembangan tubuh kembang anaknya itu seperti apa. Nah, kita bisa minta tolong ke mereka untuk bikin naskahnya kayak gitu. Ya. Gimana teman baca, tertarik untuk terjun ke dalam dunia penerbitan buku anak ya? Seru ya Mas ya. 10 tahun lo bayangin teman baca ya. 10 tahun ini berarti kan kalau misalnya Mas Opi menjalani ya 10 tahun, berarti kan dari segi tren itu udah selama 10 tahun pasti beda-beda tuh trennya ya kan. Trennya beda-beda, topiknya beda-beda yang lagi hype. Nah sebenarnya kalau untuk jadi editor buku anak itu apa sih yang diperlukan sama seorang editor? Ya, editor buku anak itu macam-macam sih sebenarnya, secara dia mengerjakan apa, karena di penerbitan saya ini adalah lebih ke membuat. Ada juga mengedit, benar-benar mengedit ya, artinya naskah masuk dari penulis, kemudian diedit sama mereka gitu, editor. Nah di sini ada editor juga membuat naskah, artinya dia menciptakan suatu naskah karena kebutuhan pasar atau enggak kebutuhan dari kita, hasil rapat dari redaksi, untuk kemudian dibuat sebuah bukunya kayak gitu.
Jadi memang sangat macam-macam sih untuk ininya, kalau kebutuhannya apa atau dia request apa ya, maksudnya kebutuhan editornya. Jadi spesifikasi atau kualifikasi lah katakanlah gitu untuk editor, itu memang yang pasti sih suka di dunia anak sih kalau di buku anak. Suka di dunia, suka Betul. ngulik ya? Suka ngulik sama ini. Biasanya saya tuh suka merhatiin yang suka dongeng atau dia apa namanya read aloud gitu ya. Nah itu biasanya matching tuh, suka dia itu. Apalagi punya kemampuan misalkan gini, kalau mau dikombinasikan nih, kuliahnya di jurusan sastra misalkan kayak gitu ya, entah itu Indonesia, Inggris atau apa bahasa lain. Kemudian dia itu juga suka ikutan ada acara dongeng atau acara kita bilangnya apa storyteller lah kayak gitu ya. Di beberapa kota juga ada sih kayak gitu. Nah, dia ikutan tuh suka NGO lah apa kegiatan-kegiatan yang terkait sama anak, atau juga dia juga pernah di dunia pendidikan anak kayak PAUD misalkan kayak gitu. Nah, itu ada plusnya, ada nilai tambahnya tuh kayak gitu biasanya, itu yang kemudian menjadi menarik ya. Apalagi untuk di saat ini juga ada juga di jurusan yang terkait sama PGTK kayak gitu. Jadi saya lupa kalau universitasnya apa saja, yang pasti dia mempelajari tuh PGTK, artinya untuk anak-anak usia balita lah kayak gitu. Itu juga menarik sih kayaknya untuk menjadi editor. Kalau dia suka baca ya otomatis ya dia suka ngulik tadi yang sempat Mbak Resa bilang kayak gitu. Iya. Kalau buku anak sendiri tuh emang dibedain sesuai usia, misalnya dari balita sampai usia berapa, dari usia anak-anak misalnya let's say 5 tahun atau berapa gitu, ada nggak sih Mas? Kayak gitu Secara grade ini ada pasti, karena memang kalau di Inggris sih ada baby, ada toddler kayak gitu ya. Nah, kemudian kalau di Indonesia sih yang pasti kita bilangnya PAUD aja sih paling. PAUD ya? PAUD PAUD tuh usia berapa? pendidikan anak usia dini itu mungkin sekitar kalau kita misalkan mulai dari 0 atau dari 0 sampai 2 itu atau 0 sampai 1 lah itu baby. Baby, kemudian kita naik lagi ke 2 tahun sampai mungkin ke 2 sampai ke 6 kali ya kira-kira itu PAUD tuh. Artinya dia sudah TK atau dia sudah mulai belajar mengenal dikenalkan lah artinya ya, entah itu melalui orang tuanya atau melalui pendidikan formalnya kayak gitu ya. Itu PAUD tuh biasanya usia 2 sampai 6 tahun. Nah, di atas itu 7 tahun mungkin usia sekolah ya. 7 tahun itu kan mulai dari SD itu biasanya 7 sampai ke atas ke 12 tahun misalkan kayak gitu, itu kan usia sekolah, dan itu ya udah beda lagi sih, lagi ininya apa yang harus diinikan ya, dipelajari kayak gitu. Oke. Mas Opi, kalau di dunia penerbitan dewasa gitu ya, buku-buku dewasa, buku-buku remaja, itu kan biasanya ada non-fiksi sama fiksi. Kalau di buku anak tuh kayak gimana sih Mas kategorinya? Hampir sama saja sih, memang ada dua pembagian seperti itu ya. Artinya memang kalau buku-buku fiksi di buku anak itu berarti dia itu lebih banyak hayalannya, atau seperti buku dongeng lah ya kita ya, atau buku cerita gitu ya. Itu jadi cerita-cerita yang hayalan, kemudian yang kita terjemahkan, kita ada pesan moralnya kayak gitu, itu buku-buku fiksi. Tapi kalau untuk buku non fiksinya sendiri, itu biasanya buku-buku yang terkait sama aktivitas anak. Jadi artinya untuk mengembangkan motorik dia, kognitif dia, kemampuan dia untuk menulis misalkan kayak gitu, atau kemampuan dia lebih ke motorik ya, menggerakkan tangan kayak gitu. Tapi lebih ke untuk yang fiksi itu lebih mengembangkan imajinatifnya dia, kreativitasnya dia melalui buku dongeng atau buku-buku cerita kayak gitu. Oke, sama berarti ya, bersama Mirip dibagi lah. dua Ya, gitu ya. kayak Tapi gitu. turunannya mungkin ada berbagai macam lagi tuh. Ya, kita bisa combine tuh artinya antara kontennya seperti itu ya, antara mungkin buku cerita-cerita yang fiksi atau yang mungkin dari imajinasi kreativitasnya si penulis, kemudian disambungkan dengan ada aktivitasnya tuh, buku aktivitas kayak gitu yang bisa melatih si anak bisa entah itu untuk kognitifnya dia, mengingat dia kan, kemudian dari fokusnya dia gitu dengan aktivitas berbagai macam lah. Iya, kayak gitu. Artinya bisa jadi lebih fleksibel ya kalau di produk-produk buku anak ya. Betul. Non-fiksi digabung sama fiksi itu mungkin banget gitu. Betul. Yang penting kan kalau di buku anak itu lebih ke bermain, lebih ke bermainnya, karena memang fokusnya anak-anak itu ya untuk bermain sebenarnya kayak gitu. Dan kemudian menjelang usia sekolah kan, makanya kita sisipi dengan belajar lah sedikit-sedikit kayak gitu. Ya belajarnya mungkin makanya masih yang fun-fun aja aktivitasnya kayak gitu. Itu sih perbedaannya. Jadi memang di anak itu lebih ke kita mengutamakan yang seneng dianya kayak itu. Yang seneng dianya apa nih kira-kira nih?
Entah itu anak senang hewan, misalkan hewan-hewan, atau dinosaurus mungkin yang laki-laki, atau yang perempuan misalkan apa namanya, yang lagi tren tuh sekarang kan Barbie kayak gitu, Ya. atau boneka atau unicorn segala macam. Nah itu makanya kita pendekatannya ke situ, ke anak-anak kayak gitu. Oke, intinya tujuannya adalah fun ya, tapi Yes, tetap betul. bisa mengedukasi. Iya, Gitu. kalau kita punya ide gitu, ada fun, attitude, kemudian activity, sama ya itu 3 itu. Jadi dari Oke, sisi konsep, pilarnya itu ya, ya, fun, attitude, sama activity sama kayak activity. gitu. Oke, menarik ya teman-teman. Belajar buku anak gitu, mendalami dunia buku anak. Yes. Nah, tadi kan kalau kata Mas Opi ada kategori yang misalnya sifatnya edukasi gitu ya, kayak membaca, menulis gitu. Terus ada juga yang memang sifatnya non fiksi. Ya. Sifatnya fiksi. Fiksi lebih ke dongeng, cerita gitu-gitu ya, ya. imajinasi. Nah, itu masing-masing itu gimana sih Mas cara buatnya? Cara buatnya kadang kalau misalkan untuk buku yang fiksi atau buku yang dongeng atau cerita, itu memang dari imajinasi si penulisnya ya, atau kemudian si writernya itu nulis mau konsepnya seperti apa, kemudian apa yang mau disampaikan, tadi sebutkan kan ada pesan moralnya segala macam. Nah itu dikemas sama dia seperti, ya kan dunia-dunia hayalan banyak ya kalau anak-anak ya. Mungkin tadi disebut yang kayak unicorn, kemudian ada peri juga kayak gitu, yang laki-lakinya, kemudian ada juga di laki-laki itu misalkan mobil-mobilan kayak gitu, itu fiksinya di situ. Nah, kemudian apa pesan moral yang ingin disampaikan dari buku anak itu sendiri? Entah itu tadi kan bisa dari sopan santun, budi pekerti, dia baik, kemudian ada yang jahat, kemudian jadi baik kayak gitu kan, perubahan-perubahan karakternya. Nah, itu yang akan dibuat sama si penulisnya sendiri, itu kemudian diimajinasi, kemudian disampaikan dalam bentuk tulisan dulu kayak gitu. Setelah itu akan baru diilustrasikan, sama seperti buku sih yang tadi disebutkan di awal kayak gitu. Perbedaannya kemudian dengan buku non fiksi, itu kita harus diskusi sama biasanya yang memang lagi sekarang ini, misalkan, jadi ke buku non fiksi itu lebih ke belajar sambil bermain. Jadi artinya memang ada kebutuhan, isi orang tua tuh butuh anak ngapain lu. Misalkan kayak gini, oke dia kayaknya belum bisa nulis nih, atau misalkan dia lagi belajar baca nih. Nah, itu kita support kebutuhannya dia, si orang tua itu, berarti kita harus bikin materi latihan atau aktivitasnya tentang membaca, kemudian tentang menulis kayak gitu. Ada juga tentang berhitung misalkan kalau dari sisi itunya. Tapi yang sekali lagi yang kita tekankan tetap fun-nya ya, tetap menyenangkannya, tetap bermainnya kayak gitu. Itu kan secara kategori mungkin masuknya non fiksi karena ada aktivitas yang bisa melatih si anak itu untuk media belajarnya dia gitu di buku itu kayak gitu. Oke. Tahapannya tuh lumayan ya Mas ya? Panjang sih Lumayan memang. panjang ya, Panjang sih buku memang, kita lebih banyak ngobrolin. Sebenarnya simpel kata-katanya di buku anak itu, artinya memang tulisannya nggak banyak kayak gitu, tapi ada si anak ini bisa ngerjain nggak kira-kira gitu ya. Jadi artinya kan memang untuk buku yang tadi disebutkan itu buku aktivitas, misalkan untuk usia 3 tahun nih, ini kita harus mikirin nih, entah itu si penulisnya, entah itu kita sebagai di penerbitan, untuk kemudian kita diskusikan bareng gitu ya. Ini bisa nggak sih untuk umur 3 tahun pengerjaan si pelajaran ini kayak gitu, bukan pelajaran ya, lebih ke ini sih kayaknya belum nyampe deh ininya, dia belum paham deh. Nah, itu kita bisa coret tuh kayak gitu. Jadi memang kita harus balik lagi ke konsep awal. Oh, ini untuk buku usia 3 sampai 5 tahun misalkan kayak gitu. Usia TK tuh belum bisa ngapain, belum bisa ini. TK itu udah bisa ini kayak gitu. Nah, baru kita turunkan tuh di dalam isi naskahnya seperti itu. Kayak gitu, Mbak Raisa. Memang agak ribet sih. Jadinya untuk menyesuaikan usia dan kebutuhan buku itu. Jadi jangan sampai si orang tua itu beli buku untuk usia 3 tahun, tapi disuruh misalkan penjumlahan misalkan kayak gitu yang belum diajarkan atau belum sama sekali belum paham tentang simbol angka. Ibaratkan belum sampai. Iya, kayak gitu kan, jadi nggak matching gitu itu ya. Artinya antara kebutuhan bukunya untuk usia 3 tahun seperti itu, ya jadi nggak dipakai kayak gitu. Harus belajar lagi yang lain gitu. Itu makanya kita harus pahami itu gitu di buku anak itu. Nah, tadi tuh berkaitan sama batasan kategori usia berarti ya. Betul. Gimana sih Mas berarti cara menentukannya gitu antara batasan sama usianya, terus juga tema-tema yang diambil untuk usia-usia tersebut gitu, itu biasanya kayak gimana cara developnya?
Jadi memang tadi kan sudah disebutkan di awal bahwa ada usia 0 sampai 2 tahun misalkan kayak gitu ya untuk usia baby. Jadi biasanya baby book hanya berupa warna saja dan single gambar misalkan kayak gitu. Dan menggunakan bahannya nanti kita ngomongin ya ada spesifikasi khusus untuk buku-buku yang 0 sampai 2 tahun itu kayak gitu. Jadi memang sangat-sangat sederhana kayak gitu. Hanya warna bentuk saja kayak gitu. Ada juga naik ke usia 3 tahun kayak gitu, 3 sampai 7 tahun tadi atau 3 sampai 6 tahun usia PAUD, usia TK kayak gitu. Nah, itu mulai diajarkan. Seperti apa gambar-gambarnya kayak gitu ya. Ini apa, ini gambar apa, ini gambar apa, ini gambar apa. Kemudian teksnya mulai ditambahkan juga kalau dia sudah mengenal huruf atau di usia 4 tahun atau sekitar 5 tahunan itu udah mulai dikenalkan nama huruf walaupun tidak banyak kayak gitu. Ini masih menurut studi ya kita juga ya. Jadi kita juga harus tahu perkembangan segini. 4 tahun udah bisa ini, 5 tahun usia ini kayak gitu. Ada timeline-nya kan si anak itu biasanya. Tapi memang tidak semua sama ya. Setiap kali lagi kalau anak-anak pasti berbeda, setiap anak pasti berbeda perkembangan kemampuan dianya ya. Nah dari situ kemudian kita turunkan lagi misalkan dianya usia 4 tahun itu sudah bisa ini, berarti buku yang cocok adalah yang ini, seperti itu sih. Nanti bisa lebih detail lagi sih kalau kayak gitu ya, karena memang sangat-sangat kompleks sih sebenarnya, jadi tergantung kebutuhannya Mbak Resa. Gitu. Jadi kita juga menyasarnya juga nggak semuanya ya, artinya memang dari sisi imajinasinya gitu. Kemudian belum ada nih buku ini ya, kita juga memang tidak bisa memaksakan karena memang satu buku itu tidak bisa membuat si anak itu bisa segalanya kayak gitu ya. Memang ada ini khususnya biasanya untuk melatih motorik aja sih, untuk nulis tangannya biar lebih luas misalkan kayak gitu, entah itu dia menggambar maze atau puzzle kayak gitu. Nah itu untuk melatih tangan kan, motoriknya dia. Ada lagi kognitifnya seperti apa, melatih kemampuan kreativitasnya seperti apa. Kreativitas berarti artinya dia harus menggambar, dia mewarnai kayak gitu kan, itu melatih kreativitasnya. Jadi memang masing-masing punya tugasnya nih si buku anak itu kayak gitu. Ya, menarik. Kalau dari segi tadi kan ada batasan usia dan ada formulasi tersendiri untuk usia tertentu gitu ya Mas. Kalau dari segi penjagaan kualitas, jadi kualitasnya kan harus dijaga ini. Tadi kata Mas Opi, kalau buku anak itu dibikin sesimpel mungkin sesuai dengan usianya gitu ya. Kalau buku anak itu sendiri jagain kualitasnya supaya bisa tetap simpel tapi harus berbobot juga gitu kan ya, sesuai dengan usianya itu. Edukatif lah ya. Edukatif, itu gimana sih Mas? Dan apakah tadi kan kita harus cross check ya ke ini anaknya usia segini udah bisa apa belum ya? Nah itu ada juga proses. Kalau di buku dewasa mungkin bahasanya proofread gitu ya. Nah kalau di anak apakah dikasih juga ke usia tertentu sesuai bukunya atau gimana? Ya, untuk anak sih ada juga yang kayak gitu. Jadi memang kita harus proofread juga ke orang tua, Mbak. Ya saya mewakili orang tua nih katakanlah kayak gitu ya. Kita harus proofread. Makanya tadi saya bilang kemampuan anak nih beda-beda nih, umur berapa. Kebutuhan buku itu umur berapa gitu ya. Untuk tujuan anak umur berapa. Nah, saya kebetulan bisa menjagakan itu kebetulan. Nah, ada juga yang kita juga kadang-kadang kita main tuh ke sekolah-sekolah tuh yang PAUD biasanya kan, karena memang usia PAUD, usia yang banyak dibutuhkan buku-buku anak itu di situ. Usia PAUD atau kalau baby sih biasanya kan memang hanya dikasih dan dimain-mainkan saja ya. Kayak gitu. Beda kalau usia PAUD atau untuk sekolah TK kayak gitu. Nah, kita kadang-kadang juga main tuh ke situ. Yuk mau warnai misalkan kayak gitu, apa sih yang disuka baru ketahuan kan kayak gitu. Nah, oh ini susah Kak gitu misalkan kayak gitu, gambarnya susah Kak, atau misalkan terlalu padat lah istilahnya gambar-gambarnya itu banyak ininya lekuk-lekuk segala macamnya. Nah itu kadang-kadang kita harus downgrade nih, artinya downgrade itu maksudnya bukan diturunkan tapi kita harus sederhanakan lagi. Nggak ada yang berat banget sih ya, jangan sampai intinya tidak menyusahkan anak lah kayak gitu. Karena kalau anak nggak suka si buku itu pasti ditinggalin kayak gitu. Tapi kalau suka dia terus ngabisin bukunya ya, entah itu mengerjakan aktivitasnya atau dia membacanya atau dia melihat-lihatnya ya, sekedar hanya melihatnya. Kayak gitu dia suka tuh biasanya dihabisin tuh, dipegang terus atau dibaca terus kayak gitu. Itulah sih memang yang menentukan kualitasnya.
Nah, dari segi menyederhanakan itu, dari yang mungkin kan kalau yang bikin orang dewasa ya, pikirannya udah kompleks, terus mungkin bahasa-bahasa yang awalnya dituangkan mungkin agak-agak ribet nih untuk anak-anak. Gimana Mas cara menyederhanakan kalimatnya, terus tulisan-tulisan yang ada di dalam itu gimana sih caranya? Dari pertanyaan tadi Mbak Raisa yang tentang penyederhanaan untuk anak usia berapa, yang baiknya seperti apa, kayak gitu, mungkin saya bisa kasih contoh ya Mbak Raisa ya. Misalkan di sini ada buku baby yang tadi sempat saya bilang untuk usia 0 sampai 2 tahun. Nah, ini hanya cukup gambar-gambar ini saja. Jadi artinya memang pembentukannya hanya warna, ini mengandalkan warna, kemudian ada satu ini hanya kosakatanya saja kayak gitu. Ini lebih sederhana, jadi anak itu cuma hanya nunjuk-nunjuk saja, tidak ada cerita, tidak ada dan ini lebih ke realnya seperti ini gitu ya, yang mereka dekat gitu, artinya memang untuk lingkungannya. Nah, makanya kenapa kita harus tahu biasanya si anak itu sukanya apa kayak gitu, si anak itu sukanya apa, usia berapa, 2 tahun sukanya apa, kira-kira dari situ sih. Nah, dari sini kita bisa ambil contoh. Nah, ini juga kalau dari sisi bukunya, ini komposisi atau bukunya kekuatannya, ini kekuatannya kan tebal nih. Kekuatan maksudnya tuh ini ya, bahannya saya bilang itu. Makanya untuk usia 0 sampai 2 tahun ini sangat-sangat sederhana kayak gitu. Kemudian kalau kita bisa lanjut lagi ke usia mungkin sekitar ya katakanlah 4 tahun atau usia TK dan PAUD, ini lebih ke, makanya tadi saya sempat bilang ini untuk mengejar melatih kemampuan dia, entah itu untuk berbahasa, ya literasi ya, baca tulis hitung kayak gitu. Jadi ini ada gambar-gambar tapi juga disisipi dengan permainan. Tapi kita tahu ada angka-angka di sini, ini fungsinya untuk mengenalkan angka, simbol angka segala macam. Kemudian ada juga menyambungkan, ini kan permainan juga, ada angka, kemudian di sini ada disambung-sambungkan. Ini cocoknya kemana, ke gambar apa, seperti itu. Lalu ada juga ya macam-macam, makanya ini permainan banyak banget, ada 365 aktivitas kayak gitu. Ini untuk melatih kognitif dia, motorik dia kayak gitu, atau di usia PAUD gitu untuk melatih ya mengenal literasi baca tadi, kemudian ada juga nulis juga kan, dia juga nyambung-nyambungin tadi seperti yang dilihat. Ada juga kemudian yang kita perlu lebih ke usia yang lebih tinggi lagi, artinya tadi 7 sampai 12 tahun ya. Nah, ini kan udah bahasannya. Saya buka dulu ya. Ternyata belum dibuka. Unboxing bersama nih kita. Nah, ini ada yang edukatifnya. Jadi ada yang pembelajarannya. Si anak itu bisa saya kasih contekan dikit. Jadi misalkan ini ada infografis nih. Gambar-gambarnya ini pengolahan sampah ya, karena memang kontennya tentang sampah. Jadi ada sisi edukatifnya biasanya itu untuk usia SD 7 sampai 12 tahun. Dan ada fakta-faktanya juga nih, misalkan kayak gini. Ada fakta, ini kan tentang pembelajaran pengolahan lingkungan ya, tentang lingkungan di buku temanya. SD juga ada sih seperti itu. Jadi makanya, dan gambar-gambarnya tetap dibikin menarik kayak gitu, warna-warnanya cerah banget ya. Jadi di sini kita bisa sambil belajar juga. Di sini juga ada tentang fiksinya juga, cerita juga, ada juga tentang edukasinya juga, artinya pembelajarannya kan cara membuatnya, misalkan kayak gitu, ada aktivitasnya juga di sini. Ini kan salah satu contoh non fiksinya ya, artinya memang si anak itu bisa berkegiatan loh dari buku ini. Nah, makanya kenapa akan lebih kompleks dibanding yang tadi tuh, yang awal-awal kan ada baby, ada lagi kemudian untuk melatih apa kayak gitu kan sesuai kebutuhannya. Ada lagi yang memang untuk edukasinya kayak gitu. Iya. Nah, ini kalau dilihat nih dari ketiga buku ini emang perbandingannya cukup signifikan ya teman baca ya. Dari yang untuk baby gitu kan. Tadi kata Mas Opi, ini dari segi bahan juga. Dan biasanya ukurannya lebih kecil karena kan baby ya. Jadi kan si baby ya, maksudnya masih anak, masih bisa ngelihatnya nggak terlalu besar. Kemudian kalau yang ini agar mereka fokus gitu untuk ukuran besar itu. Jadi agar juga melihatnya lebih enak, karena kan kadang-kadang juga namanya anak masih melatih ini ya, masih coret-coret awalnya kayak itu kan. Mungkin umur 2 tahun masih coret-coret juga, 3 tahun dia coret-coret tapi lebih diarahkan kayak gitu oleh orang tuanya atau oleh gurunya. Ini juga ukurannya besar. Kemudian untuk edukatif sih relatif sama lah, hampir sama dengan buku-buku lainnya ya, kayak gitu. Urutannya itu sesuai sama kebutuhannya dia sekali lagi. Iya. Sekarang saya ngerti nih Mas, kenapa buku baby gitu ya dibikin mungkin kertasnya lebih tebal. Karena baby malah robek, dia suka ngerobek-robek. Dan kenapa dibikin jadi
benda-bendanya, barang-barang yang dimasukin Iya. tuh lebih dekat ke dia Iya, supaya betul. gini kali ya Mas. Soalnya aku sempet pernah seringkali aku melihat anak-anak itu kalau misalnya ngelihat gambar, "Wih, cupcake!" Iya, gitu ya. gitu. Jadi sisi fun-nya itu justru di situ seneng, betul. ketika anak-anak membaca buku gitu Iya, ya. Jadi ternyata itu yang bikin formulasinya jadi seperti Iya, itu ya. seperti dia, yang penting dia seneng aja sih intinya gitu. Kan kita juga nggak bisa, maksudnya jarang nunjukin anak yang memang si anak itu belum tahu gitu, belum mengenalnya di usia dia kayak gitu. Makanya kita ambil gambar-gambarnya tuh yang memang dekat dengan dia atau yang minimal dia sudah tahu lah. Kita bisa bayangin ya, kita sebagai kita sebagai orang tua, sebagai orang dewasa gitu, kita tahu anak-anak atau ponakan kita atau anak kita itu sukanya apa sih kayak gitu. Nah, kemudian kita jewantahkan menjadi buku kayak gitu. Iya. Karena balik lagi juga ini adalah produk pertama yang dikasih saat kecil gitu ya. Betul. Kalau sudah tidak menyenangkan, Ya, bagaimana dia betul. nanti dewasanya bisa suka dengan sama buku ya. Betul banget, Mbak Reza. Yes, oke Mas Opi. Kalau misalnya dari segi industri buku anak nih ya Mas, menginjak pandemi waktu itu kan mungkin kalau di luar Indonesia ya, di luar negeri, itu justru penjualan buku anak itu meningkat pesat. Nah, kalau misalnya di Indonesia sendiri gimana sih Mas? Yang saya rasakan sih betul banget, hampir sama di Indonesia sama di luar juga. Artinya memang karena si anak itu ada di rumah. Atau nggak sekolah kan waktu itu ya, itu sekolah online lah katakanlah, kalaupun sekolah gitu. Jadi lebih banyak di rumah. Orang tua perlu mendampingi dengan tetap mereka ada bermainnya kayak gitu tadi ya. Makanya kenapa buku-buku anak itu mostly naik penjualannya saat pandemi kayak gitu. Apalagi kebutuhan si anak-anak itu sendiri kan, karena mereka tidak boleh main di rumah gitu kan, main di luar gitu kan, hanya di rumah saja kayak gitu. Nah itu jadi si orang tua itu perlu media-media untuk mereka belajar atau untuk bermain di rumah kayak gitu. Kalau kita sebut sih biasanya kita pakai busy book, jadi artinya memang membuat mereka sibuk di rumah seperti apa kayak gitu. Jadi nggak juga megang gadget juga atau gawai juga di rumah, tapi memang ada belajarnya juga kayak gitu. Salah satunya melalui buku, makanya peningkatannya naik kayak gitu, Mbak Risa. Ya. Gimana teman baca? Sudah tercerahkan dengan dunia penerbitan buku? Nah, mungkin sebelum kita tutup nih Mas Opi, ada yang mau disampaikan ke teman baca di rumah? Jadi teman-teman kalau yang suka nih, saya saya punya usulan gitu, kalau memang suka dengan dunia anak kayak gitu. Ini loh salah satu jalurnya, atau memang salah satu yang kamu bisa lakukan itu dengan membuat, udah banyak nih buku-buku anak yang memang cocok, masing-masing punya segmennya, karena memang kita harus sekali lagi buku itu tidak bisa memenuhi kebutuhan anak itu sendiri gitu, spesifik gitu ya, jadi harus masing-masing. Nah itu lah kalau misalkan punya kemampuan atau suka dengan dunia anak, suka dengan dunia tulis menulis, kemudian suka dengan ilustrasi atau gambar, nah itu cocok banget tuh menjadi salah satu pembuat lah buku anak kayak gitu. Kita bisa produksi gitu sih, paling apa ya lagi ya, bingung saya. Untuk orang tua nih, khusus untuk orang tua juga kalau bisa ya kenalkan anak dengan buku-buku sedari dini ya. Karena memang kalau misalkan si anak itu sudah mengenal buku dari sedari dini, jadi pengetahuan dia akan pasti lebih senang sama buku itu, nanti pada dewasanya itu pasti akan ngikut kayak gitu dari saya. Ya, tergantung kebiasaannya. Betul, biasakan dari awal, dari sedari dini ya. Kayak gitu, Mbak Reza. Itu aja kayaknya cukup. Iya. Oke, menarik ya teman baca, pembahasan kita seputar dunia penerbitan buku. Ternyata dari kalimat-kalimat yang simpel, ternyata pembuatannya tuh nggak sesimpel itu. Teman baca, mungkin teman baca juga ada yang ingin terjun ke dalam dunia penerbitan buku anak, siapa yang tahu ya teman baca. Dan juga teman baca bisa dapatkan buku-buku terbitan Agromedia, ya buku-buku anaknya di Bumi Fiksi, Republik Fiksi, Gramedia, dan juga toko buku resmi lainnya. Jangan lupa ya teman baca, selalu beli buku orisinal, jangan beli buku bajakan. Sampai jumpa pekan depan teman baca, terima kasih sudah menyimak.